Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ekonomi dan kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno. Jika pada video sebelumnya kita menjelaskan terkait dengan masa 45 sampai 49, maka di video ini kita akan menjelaskan atau kita akan membahas masa pemerintahan Soekarno pada tahun 50, pada masa ekonomi liberal. Ini ditandai titik tolaknya adalah berakhirnya konferensi meja bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia dimulai 1949 sampai 1959. Jadi secara ekonomi kita liberal, kemudian secara politik pun kita liberal. Nah, salah satu contoh negara kita mulai pulih pada periode ini adalah kita melakukan pemilu atau pemilihan umum yang banyak orang mengatakan ini sangat demokratis sekali, tahun 1955. Tapi karena pengaruh sistem kita yang liberal, selama pemerintahan 49 sampai 59 itu terjadi jatuh bangun pemerintahan Indonesia. Tercatat ada 10 kabinet, berarti usia kabinet itu tidak sampai 1 tahun. Misalnya, pada awal periode di mana saat perpindahan dari RIS, Republik Indonesia Serikat, pasca konferensi meja bundar, dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi kita pernah punya fase di mana Indonesia memiliki seorang presiden dan memiliki seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Untuk sekarang kan kita menganutnya sistem yang berbeda, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal ini, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Jadi pada awal masa RIS, transisi itu, Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri, kemudian setelah itu ada Susanto Tirtoprodjo, karena saat ada RIS ini agak uniknya kita negaranya dipecah-pecah menjadi beberapa negara, kemudian dalam perjalanannya kita kembali menyatukan Indonesia menjadi sebuah negara yang tidak lagi demokrasi liberal. Dan Muhammad Nasir pun pernah menjadi Perdana Menteri, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo, kemudian Burhanuddin Harahap, kemudian kembali Ali Sastro Amijoyo menjadi Perdana Menteri, dan terakhir 1959 adalah kabinetnya Juanda. Nah, dari segi ekonomi, kalau kita lihat pada 1950 sampai 1959, yang warna biru adalah pengeluaran kita, yang warna hijau adalah pendapatan kita. Ini adalah grafik APBN. Jadi APBN kita selama periode demokrasi liberal ini selalu berada dalam posisi minus atau defisit fiskal, di mana pendapatan negara kurang dari pengeluaran negara. Kecuali pada tahun 1951, di mana pendapatan kita lebih banyak daripada pengeluaran kita. Jadi pada masa ini. Nah, jadi pada periode ini tabel yang di sini ini saya buat terbalik karena kita pernah minus hampir 50% pada tahun 1958. Ini sangat tinggi sekali pertumbuhan defisit fiskalnya. Jadi pada masa ini 1958 ini pengeluaran kita melonjak tajam, tapi pendapatan kita bertambahnya sedikit saja. Jadi praktis selama 10 tahun demokrasi liberal ini, hanya pada tahun 1951 saja terjadi surplus fiskal. Sisanya defisit. Kemudian kita lihat di inflasi. Jadi inflasi pun sama.
Jadi kita mengalami masa di mana nilai uang kita berfluktuasi sangat ekstrim. Nah, jadi kalau Anda lihat dari 1951 kita mendapatkan surplus fiskal, pada sisi moneter, inflasi kita naik sangat tinggi di atas 70%. Nah, pada masa ini Indonesia mengalami inflasi yang naik turun. 1952 saja kita mengalami deflasi. Nah, ini tidak lepas dari proses 1951 ada terjadi perubahan defisit fiskal menjadi surplus fiskal, 52 dampaknya adalah deflasi, tapi 53 terjadi lagi inflasi di atas 10%. Sempat turun di 1951, 54 maksud saya. Jadi 1954 sempat turun di bawah 10% menjadi 1 digit kembali, tapi 1955 pada masa pemilu itu naik di atas 30%. Dan turun, naik lagi 1958. Jadi periode tahun-tahun demokrasi liberal, selain masa pemerintahan yang dia sangat cepat untuk jatuh dan bangkit lagi, ekonomi kita juga sama. Fiskal kita dodoran, defisit fiskal kita sangat besar, inflasi kita juga sama, melewati 2 digit. Nah, jadi 1 digitnya itu hanya pada tahun 1952 deflasi dan 1954. Sisanya hampir belasan, puluhan, bahkan 51 di atas 70%. Ini juga bisa kita lihat dari jumlah uang beredar yang ada di Indonesia pada masa itu, dari 1950 sampai 1959 terjadi penambahan uang yang sangat besar. Nah, ini unik kalau kita lihat. Ini kan yang warna biru tua ini adalah uang kartal, yang warna biru muda adalah uang kiral. Jadi pertumbuhan uang kartal ini cepat sekali melebihi pertumbuhan uang kiral. Jadi kalau kita lihat nanti statistik jumlah uang beredar di Indonesia saat ini, justru uang giral yang lebih banyak. Tapi pada masa awal-awal kemerdekaan kita, uang kartal yang lebih banyak. Karena faktornya ada banyak hal, dari mulai pemerintah mencetak uang dalam jumlah banyak besar, dan juga sistem perbankan kita yang belum selengkap hari ini. Hutang kita sama, sepanjang tahun hutang kita terus meningkat, kecuali pada tahun 1951 dan 1953, di mana hutang kita turun. Tapi 1959 hutang kita sangat tinggi, persentasenya terhadap PDB adalah 120%. Jadi terhadap APBN maksud saya. Jadi hutang dengan APBN sangat tinggi sekali. Hampir sama seperti pada masa pandemi hari ini di Indonesia. Nah, pada periode ini salah satu yang sangat terkenal adalah aksi Gunting Syafruddin, atau yang ini familiarnya Gunting Syafruddin, dikeluarkan pada tahun 1950. Tujuannya untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah besar, dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, namanya Syafruddin Prawira Negara. Maka pada 1950 ini pemerintah mendapatkan dana dalam jumlah besar. Karena uang di atas 5 gulden, seperti dalam gambar di sini, diharuskan untuk dipotong. Dipotong dalam arti sebenarnya digunting, dan setengah bagian saja yang menjadi uang, sisanya harus ditukarkan ke pemerintah menjadi obligasi. Makanya kalau kita lihat dalam data yang tadi saya tampilkan, pada tahun 1950 kita mengalami surplus pendapatan. Karena ada kebijakan Gunting Syafruddin, pendapatan kita bertambah lewat aksi ini. Nah, dengan aksi yang tadi dilakukan, memang pemerintah bukan hanya ingin mendapatkan uang, tapi resah dengan banyaknya uang yang beredar. Karena pada saat yang sama, ini mata uang yang digambar ini adalah mata uang gulden terbitan Belanda. Kita juga sudah membelikan rupiah atau ori.
uang Republik Indonesia, dan juga sebenarnya pada masa itu ada uang gulden yang dipalsukan atau uang Jepang yang beredar di masyarakat. Sehingga pada satu masa yang sama terdapat banyak sekali jenis uang. Nah, salah satu untuk mengurangi uang-uang tersebut adalah dengan digunting sehingga uangnya hilang dari peredaran. Karena setelah digunting, ini dikasih periode waktu berapa lama untuk menukarkan uang yang digunting itu, maka uangnya terpaksa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara dalam bentuk obligasi dan setengahnya untuk menjadi uang transaksi. Nah, itu beberapa kejadian yang terjadi pada masa Orde pada masa Soekarno, karena Orde Lama itu adalah cara kita saja menyampaikannya pada masa Soekarno di masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Untuk bahasan di video ini kita cukupkan sekian, kita akan lanjutkan di video selanjutnya masih di era pemerintahan Soekarno. Terima kasih.